Wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedatangannya Bu Wahyu dan adik-adik praktikum semuanya. Sebelum dimulai praktikum, saya persilakan Bu Wahyu untuk menyampaikan sesuatu, Bu. Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini praktikum pertama untuk topik saya, meskipun teori sebetulnya kan belum diberikan ya. Jadi ini tentang perbanyakan vegetatif tanaman ya, atau perbanyakan tanaman secara aseksual dengan metode stek atau cutting ya. Nah, stek ini nanti akan disampaikan beberapa video contoh stek ya pada beberapa tanaman dan juga beberapa bagian tanaman yang digunakan untuk stek. Ada yang daun, ada yang batang. Tanamannya ada Phyllodes dan ada krisan ya. Jadi supaya kalian mengetahui bagaimana setidaknya ada dua bagian tanaman yang digunakan untuk stek, yaitu daun dan batang. Dan nanti ada beberapa juga video ya, Mif. Nah, seperti pada umumnya praktikum secara daring, jadi nanti data itu data buatan, seolah-olah itu adalah hasil dari praktikum kalian ya, yang asistennya yang susah ya, membuat data buatan itu lebih susah dibandingkan dengan data yang kalian peroleh ya, karena nggak bisa ngawur ya itu sudah melalui beberapa membaca beberapa artikel yang paling tidak data itu tidak terlalu berbeda dengan secara teoritis ataupun hasil penelitian yang dilakukan. Nah, kalian mestinya sudah membaca buku petunjuknya. Kalau kalian sebelum disampaikan videonya ada pertanyaan, silakan. Atau terkait dengan tesnya tadi bisa ditanyakan. Jadi sudah tes ya? Ya, tidak ada. Ini sudah lengkap. Siapa tadi yang belum masuk? Sudah masuk? Sudah, Bu. Insya Allah sudah lengkap. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa disampaikan videonya nanti. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira masih perlu penjelasan saya, akan saya sampaikan. Ya, seperti praktikum-praktikum sebelumnya, memang ada banyak video yang disampaikan ya, bukan berarti membingungkan kalian, tetapi memberikan justru ya gambaran yang lengkap tentang metode stek ini. Ya, saya rasa itu Miftah. Ya, sudah bisa di setel videonya. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Videomu berapa, Mif? Videonya 2, Bu. Krisan sama Phyllodes ya? Yang kemarin peperomia sama chrysanthemum, Bu. Oh iya, Van Phyllodes ya? Iya, Bu. Datamu sama sih sebetulnya, peperomia sama Phyllodes itu kan hampir sama. Miftah, jadi nanti kalau di mana, kalau di laporan datanya
Ya, datanya kalau berarti disesuaikan sama ini aja. Jangan Vilches, pakai yang peperomia aja. Cuma dipindah diganti aja ya. Iya, Bu. Oke. Ibu, terima kasih. Apa sudah terlihat, Dek? Sudah, Kak. Peperomia argyria is a plant in the Peppereaceae family. It originates from South America and grows up to 30 centimeters in height. It is also called the watermelon peperomia. Ini kok kayak kecil ya? Sudah. Iya, Bu. Volumenya kok kecil. Oh, ya sebentar, Bu. On a watermelon. The other species of peperomia used in this Apa suaranya sudah besar, Bu? Sama kayaknya. Oh, Ya, nggak apa-apa. Acarata, which originates from Brazil and grows up to only 20 centimeters. It has smaller, heart-shaped leaves with deep ridges. Pilea peperomoides, also called the Chinese mummy plant, has leaves resembling those of peperomias but belongs to a different plant family, Urticaceae. It also grows up to 30 centimeters tall, and it is native to Yunnan province in China. The cuttings were planted in pre-moistened agromix G6 in seedling flats. Ten cuttings were made for each treatment, and the same is done for the other species. For treatment with hormone powder, steam root number 1 is used. The cuttings were dipped in the hormone powder. They were planted in the same way as the untreated cuttings, except that a hole is made in the substrate first to make sure the hormone powder stays on the cuttings. The same is again done for the other two species. Afterwards, both seedling flats were covered and were placed on heated benches in the greenhouse. The substrate was kept moist by watering regularly. On sunny days,
The covers were propped up to allow air exchange. The cuttings were harvested very carefully to minimize damages to the roots. They were then cleaned in water to remove excess substrate on the roots. Cuttings with new shoots formation were considered to be the most successfully rooted ones. 3 of the whole leaf cuttings with petioles but without hormone powder were the only cuttings in this experiment that had new shoot formation. Some of the Peperomia caparata cuttings were degraded and are represented here as question marks. For Peperomia caparata, the best treatment seems to be the top half of the leaf without IBA. The Pilea peperomioides cuttings had very limited rooting success. The best treatment for Pilea peperomioides appears to be using whole leaves with petioles with IBA addition. In conclusion, Peperomia argyraea had the highest rooting success, followed by Peperomia caparata. On the other hand, Pilea peperomioides had a very low rooting rate from leaf cuttings. For some of the treatments, addition of IBA not only did not increase but actually reduced rooting success. This was especially the case for Peperomia argyraea. A possible explanation is toxicity from overdosage of IBA in those cases. Peperomia argyraea is a plant in the Peperaceae family. It originates from South America and grows up to 30 centimeters in height. It is also called the watermelon peperomia because the stripes on its leaves resemble those found on a watermelon. The other species of peperomia used in this experiment is Peperomia caparata, which originates from Brazil and grows up to only 20 centimeters. It has smaller, heart-shaped leaves with deep ridges. Pilea peperomioides, also called the Chinese mummy plant, has leaves resembling those of peperomias but belongs to a different plant family, Urticaceae. It also grows up to 30 centimeters tall, and it is native to Yunnan province in China. The cuttings were planted in pre-moistened agromix G6 in seedling flats. Ten cuttings were made for each treatment, and the same is done for the other species. For treatment with hormone powder, steam route number 1 is used. The cuttings were dipped in the hormone powder. They were planted
in the same way as the untreated cuttings, except that a hole is made in the substrate first to make sure the hormone powder stays on the cuttings. The same is again done for the other two species. Afterwards, both seedling flats were covered and were placed on heated benches in the greenhouse. The substrate was kept moist by watering regularly. On sunny days, the covers were propped up to allow air exchange. The cuttings were harvested very carefully to minimize damages to the roots. They were then cleaned in water to remove excess substrate on the roots. Cuttings with new shoots formation were considered to be the most successfully rooted ones. 3 of the whole leaf cuttings with petioles but without hormone powder were the only cuttings in this experiment that had new shoot formation. Some of the Peperomia caparata cuttings were degraded and are represented here as question marks. For Peperomia caparata, the best treatment seems to be the top half of the leaf without IBA. The Pilea peperomioides cuttings had very limited rooting success. The best treatment for Pilea peperomioides appears to be using whole leaves with petioles with IBA addition. In conclusion, Peperomia argyraea had the highest rooting success, followed by Peperomia caparata. On the other hand, Pilea peperomioides had a very low rooting rate from leaf cuttings. For some of the treatments, addition of IBA not only did not increase but actually reduced rooting success. This was especially the case for Peperomia argyraea. A possible explanation is toxicity from overdosage of IBA in those cases. Ini video yang kedua ya, Dek, yang untuk krisantemum. Chrysanthemums, Gulidaudi or simply mums are must-have for every garden. They are very easy to grow and can be easily propagated through cuttings. Chrysanthemums performs best when young, so it is a good idea to grow new plants from fresh cutting each year rather than trying to keep older plants going for a second season. Take fresh healthy stem cuttings of about 3 to 4 inches in length from the mother plant. Make a cut just below the node. Remove the lower leaves from each stem, leaving
to a depth of about an inch and 1 inch apart from each other. Firm to a depth of about an inch and 1 inch apart from each other. Firm days you can keep the plant in direct sunlight for better growth. After 15 or 20 days you just pinch the top off from the plant. It will encourage more stem growth and it will make your plant more bushier. Bushier the plant, it will produce more blooms and flowers. That's all for now guys. Urban Gardener signing off. Take care. Happy gardening.
Chrysanthemums, gulidaudi, or simply mums are must have for every garden. They are very easy to grow and can be easily propagated through cuttings. Chrysanthemums performs best when so it is a good idea to grow new plants from fresh cutting each year. Take fresh healthy stem cuttings of about 3 to 4 inches in length from the mother plant. Make a cut just below the node. Remove the lower leaves from each stem, leaving only the ones at the very top. Try to take cuttings in the morning while the plant is well hydrated. To a depth of about an inch and 1 inch apart from each other. Firm
days you can keep the plant in direct sunlight for better growth. After 15 or 20 days you just pinch the top off from the plant. It will encourage more stem growth and it will make your plant more bushier. Bushier the plant, it will produce more blooms and flowers. That's all for now guys. Urban Gardener signing off. Take care. Happy gardening. Sudah deh untuk video 1 dan video 2. Apa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait video 1 dan 2? Permisi Kak Miftah. Iya, Dek. Iya Kak, saya Mafulisa izin bertanya. Tadi kan untuk yang video 1 yang peperomia itu kan untuk hormon IBA-nya kan dalam bentuk serbuk atau bubuk seperti itu ya Kak. Kemudian yang video 2 itu untuk krisantemum kan dalam bentuk serbuk namun juga dilarutkan dalam air selama 4-5 menit. Yang ingin saya tanyakan apakah untuk krisantemum sendiri juga bisa menggunakan bentuk serbuk seperti itu Kak untuk hormon untuk merangsang akar yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Dek Mafulisa. Ya, untuk yang krisantemo bisa menggunakan berupa bubuk ataupun cair seperti yang tadi ada di video. Bisa dua-duanya, Dek. Mungkin yang tadi di video ditambahkan cair mungkin untuk mengoptimalkan atau mempercepat pertumbuhan akar juga bisa. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Permisi, Kak. Iya, Dek Rahma. Untuk video yang pertama itu kan IBA-nya itu bersifat toksik ya terhadap tanamannya karena kemungkinan itu karena overdosis. Apa mungkin itu karena pemberiannya dalam bentuk serbuk gitu ya Kak? Mungkin kalau bentuk cair kan dosisnya itu bisa lebih diatur. Apa karena itu ya Kak? Ya. Terima kasih Dek Rahma. Tadi di video 1 ya, bentar. Yang IBA dan English Routing Success. Iya Kak. Peperomia aja from this was. Okay. Jadi untuk yang overdosis IBA-nya itu bergantung sama ini Dek, jenis peperomianya. Kalau dilihat dari hasil video ini kan mana ya? Ini. Yang ini ya, yang kebanyakan yang mati itu kan yang dari peperomia yang kedua tadi itu ya. Ini. Yang untuk yang peperomia yang lain kan banyak yang masih hidup. Jadi ini juga kan banyak yang masih hidup. Nah, yang banyak yang mati kan yang di peperomia yang jenis keduanya seperti itu. Yang peperomia caperata. Jadi untuk toxicity memang jika menggunakan itu yang terlalu banyak, mungkin dari ketiga jenis peperomia ini bisa toksik atau peperomianya mati. Tapi kembali lagi ke jenis ketahanan dari peperomianya masing-masing spesies ini. Jadi untuk yang di video ini yang banyak mati atau overdosis itu yang di peperomia caprata. Apa ada feedback Dek Rahma? Oh berarti karena jenis tanamannya itu ya Kak?
Iya, yang di peperomia yang jenis kedua tadi kan tanaman daunnya lebih kecil ya dibandingkan yang lainnya. Itu. Iya, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Permisi, Adik-adik Kak ya, Miftah. Dek Nafika. Ya, saya Nafika izin bertanya masih terkait dengan video pertama, Kak. Itu kan tadi kalau nggak salah di video dijelaskan kalau yang overdosis itu dia tanamannya mati begitu ya, Kak. Tapi tadi di video hasil itu ada bagian bawah dari daunnya itu yang kehitaman. Nah, itu apa sebenarnya kehitaman itu ciri-ciri overdosis IBA juga ya, Kak? Sebelum dia mati. Iya, Dek. Bisa ditandai dengan bawahnya busuk seperti itu, nanti lama-lama kan menyebar ke semua bagian tanamannya. Oh iya, Kak. Kak, sama satu lagi yang di video kedua itu kan tadi itu sempat dipotong beberapa helai daun. Nah, tapi ada juga yang dipotongnya tuh setengah gitu, Kak, helai daunnya. Itu emang cara untuk mengoptimalkan kondisi tanamannya atau disesuaikan kalau misal daunnya terlalu besar terus dipotong setengah gitu ya, Kak? Yang menit terakhir itu tadi yang setelah dipindah ke pot satu-satu. Iya, itu ada, Kak. Kalau nggak salah tadi yang daunnya kepotong setengah, tapi sebelumnya yang waktu dia memotong-motong daun itu ada yang helaiannya tuh disisakan setengah begitu, Kak. Yang lainnya disisihkan sama. Yang di bagian ini tadi. Iya, kalau nggak salah tadi ada deh, Kak. Terus yang di akhir juga ada waktu pengamatan akarnya itu ada kan yang daun tinggal helaiannya tinggal setengah seperti itu, Kak. Oh, yang pemotongan ini tadi. Yang setengah ini. Iya, Kak. Oh iya. Tadi pertanyaannya di apa? Yang kalau helaian daunnya itu dipotong setengah, itu apa menyesuaikan dari sisa daun tanamannya gitu, Kak, biar optimal gitu untuk pembentukan akarnya. Oh iya. Jadi yang bagian bawah kenapa dipotek semua itu kan optimal mengurangi penguapan yang banyak ya, sama kalau dipotek semua bagian batangnya itu kan jadi lebih kelihatan ya dibandingkan yang bagian atas. Terus kemudian yang dipotong setengah itu ya kata tadi di Nafika apa menyesuaikan apa namanya? Itunya, Kak, daunnya. Ya, menyesuaikan daunnya. Jadi cuma dipotong setengah. Mana yang tadi? Ini adik ya? Iya, Kak. Iya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Mungkin Bu Ayu mau menambahkan, Bu? Saya Mif. Ini Bu, yang terkait ini pemotongan setengah daun. Nah, gini ya, intinya sebetulnya gini, stek metode perbanyakan dengan stek itu bisa dilakukan dengan beberapa bagian tanaman. Ya, ada batang, ada akar, ada daun. Ya.
Yang tadi dicontohkan ada batang dan daun, bisa batang atau tunas sebetulnya ya, karena menggunakan terminal dari batang yang irisan tadi. Nah, untuk stek daun itu juga bisa menggunakan beberapa bagian. Ada yang daun utuh, ada yang daun setengah, ada yang daun seperempat. La peperomia itu kadang-kadang malah banyak yang menyarankan pakai yang setengah. Ya. Kemudian tidak, tapi bisa menggunakan daunnya, misalkan daun sawi, potongannya split vena. Jadi di bagian berkas pengangkutnya itu dipotong, dilukai. Nah, dari situ nanti juga bisa muncul tunas-tunas yang baru dan membentuk akar. Nah, ini sebetulnya dalam rangka meningkatkan, kalau misalnya dengan beberapa bagian itu tidak masalah, semuanya mempunyai kemampuan untuk untuk membentuk akar dan membentuk tunas, dengan bagian-bagian yang dipotong atau yang dilukai tadi akan meningkatkan sebetulnya kan jumlah anakan, jumlah tunas yang terbentuk. Sebetulnya itu. Tetapi tapi tidak semua tanaman bisa dilakukan seperti itu. Ada beberapa tanaman yang seperti peperomia, violces, terus kemudian begonia, itu kan tanaman-tanaman yang mudah dilakukan dengan stek. Nah, dengan stek daun yang dipotong ya tanpa petiul, dengan petiul itu semuanya juga mampu membentuk akar. Nah, itu dimanfaatkan, jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian itu sudah cukup menjawab belum? Sudah, Ibu. Nah, itu ya. Jadi ada memang beberapa macam stek daun. Cuman kalau ada lagi, kenapa terus apa bedanya kalau stek, misalnya kapan menggunakan stek daun, kapan menggunakan stek batang? Kalau misalnya bisa digunakan stek daun, itu kan berarti kita punya dari satu tanaman induk, kita kan punya banyak daun, sehingga tidak merusak tanaman. Tetapi kalau menggunakan stek batang, berarti kan harus butuh batang yang banyak. Ya, 10 aja tanaman bisa habis kan. Tapi kalau daun kan tidak. Ya, itu jadi masalah kalau kita melakukan perbanyakan vegetatif secara stek loh ya. Harus diperhatikan bahwa tanaman induk itu tidak sampai nggak boleh juga terlalu banyak diambil, nanti akan berpengaruh terhadap tanaman induk. Tetapi ada juga kalau misalkan mau melakukan stek batang pada tanaman variegata, itu disarankan pakai batang, karena kemungkinan untuk mendapatkan tanaman dengan banyak variegata, tanaman dengan banyak warna yang berbeda, itu akan lebih banyak didapatkan kalau kita melakukan stek batang, bukan stek daun ya. Seperti itu. Itu kalau misalnya pemilihan. Terus tadi ada yang saya catat, ada banyak yang pertanyaan tentang overdosis. Nah, sebetulnya pemberian hormon, ya, apakah itu hormon murni atau yang jual di pasaran dalam bentuk nanti namanya beda-beda, ada Rotten F, ada mungkin juga merek yang lain, ya, itu pada prinsipnya bisa diaplikasikan dengan cara ya dioles ya atau direndam dalam larutan. Ya, tadi kan ada yang dioles dengan dioleskan pada bubuk. Ya. Nah, di antara dioleskan bubuk dengan direndam larutan itu bisa juga dengan menggunakan pasta. Artinya bubuk tadi diberi air yang sedikit ya dalam bentuk pasta sehingga bisa nempel. Ya. Nah, apakah dalam bentuk pasta, dalam bubuk atau larutan, itu semuanya bisa sebetulnya overdosis itu tidak harus pada bubuk, tetapi bisa dua-duanya, tergantung pada konsentrasi sama lama kan. Meskipun larutan kalau konsentrasinya tinggi dan lama perendamannya itu lama, ya bisa menyebabkan toksisitas. Ya, yang ditandai dengan warna hitam. Warna hitam itu sebetulnya kan coklat menuju coklat sampai hitam, itu sebetulnya kan jaringan yang mengalami nekrosis toh. Artinya mati. Ya, bukan klorosis. Kalau klorosis biasanya menguning. Kalau sudah hitam itu biasanya nekrosis, itu artinya jaringan mati, ya kerusakan karena zat
pengatur tumbuh tadi. Nah, mungkin kalau diberikan dalam bentuk pupuk, itu kan pupuk, bukan pupuk bubuk ya. Tadi powder tadi, kemungkinan overdosisnya kan tinggi. Ya, apalagi kalau misalnya kita berikan itu sampai ke bukan hanya bagian yang luka kan, tapi juga bagian di sekitar jaringan itu bisa menyebabkan overdosis kalau misalnya kebanyakan. Tetapi kalau misalnya cuma disentuhkan aja pada bubuk mungkin masih tidak overdosis ya. Jadi bisa pupuk, bisa larutan, bisa pasta. Nah, untuk jenis sebetulnya peperomia, begonia, virojas itu nggak perlu zat pengatur tubuh, itu sudah mampu sebetulnya ya membentuk akar, membentuk tunas. Karena di rumah saya ini banyak peperomia, saya biasanya daun yang sudah tua-tua itu saya letakkan aja di tanah ya, boleh di pot misalkan yang ada tanah, saya letakkan aja nanti tumbuh-tumbuh sendiri, tunas-tunasnya banyak. Ya itu bisa cuman secuil daun ya, itu bisa, itu gampang sekali. Ya. Hanya saja memang peperomia juga gampang sekali patahkan karena ada tangkai daunnya kan kayak berair gitu ya. Nah, hanya saja saya belum pernah berhasil ketika hanya menggunakan tangkai. Ya. Jadi daunnya dibuang, ada tangkai saja itu nggak berhasil. Tapi kalau tangkai plus daun itu bisa muncul tunas-tunas yang baru. Ya, itu terus apa lagi? Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Yang ini Bu, yang di video ini kan ada daunnya yang dipotong-potongin setengah gitu Bu. Nah, sebetulnya kan kalau mau melakukan stek, daun itu kan dikurangi, ya. Daun dikurangi, bisa sepertiga sampai setengahnya. Ya, jadi ditinggalkan aja beberapa. Biasanya kan stek itu kalau nggak salah 6 sampai 10 atau sampai 12 senti atau inci. Ya, itu panjangnya. Nah, daunnya harus dikurangi untuk mengurangi transpirasi. Ya, ditinggalkan diambil setengah, sepertiga sampai setengahnya. Kalau daunnya besar bisa dipotong, gitu. Lah, krisan itu kan mungkin relatif besar kan, jadi bisa dipotong. Tidak diambil tidak ditinggalkan setengah yang besar-besar, tetapi juga masih harus dikurangi, dipotong-potong, tetapi masih tetap disisakan daunnya. Nah, stek harus dilakukan pagi hari, ya. Pada saat pagi hari karena tanaman itu masih turgid. Jadi kalau misalnya saya lakukan siang hari, lah tanamannya aja sudah setengah layu ya. Jangan tidak bagus bisa digunakan, tapi mau stek batang krisan ya. Kemudian steknya itu udah ada bunganya, ya. Kalaupun terpaksa bunganya harus dibuang, ya, supaya energi yang ada itu bisa digunakan untuk pembentukan akar, tapi bukan nanti untuk keperluan pertumbuhan bunga atau perkembangan bunga. Nah ini saya pernah terjadi, saya pesankan tanaman krisan untuk praktikum, ternyata sama Pak Supi diberikan tanaman krisan yang bunganya banyak, itu yang udah bagus itu ya materi untuk stek nggak ada tapi memang bagus, tapi bukan itu ya, cari krisan yang memang nggak berbunga ya. Jangan juga tanaman yang tua, tanaman yang muda. Nah tadi catatan kalau misalnya peperomia pakai daun, nah cari daun yang sehat dan sudah berkembang penuh. Nah, jangan yang masih muda, masih kecil, jangan. Oh masih kecil nanti regenerasi enggak bagus. Jadi yang sudah berkembang penuh. Terus apa lagi masih ada? Permisi Ibu, mau tadi bertanya. Untuk yang terkait yang peperomia itu kan
ada yang dipotong jadi setengah-setengah itu. Mm. Nah, itu untuk yang bagian half top yang setengah ke atas itu ditanamnya dimasukin ke media itu yang bekas potongannya, sedangkan yang half bottom yang bawah itu kenapa bagian potongannya malah ditaruh di atas? Itu kenapa, Bang? Gitu. Nah, yang justru yang paling bagus itu kan di intersection antara petiole sama daun. Nah, nanti kalau dibalik kan berarti padahal yang bagus itu kan antara, jadi ini tangkai daun, ini daun. Nah, kita motongnya sebetulnya yang di sini, intersection ini. Nah, biasanya yang responnya bagus itu yang di situ sebetulnya. Ya. Nah, sebetulnya kalau menurut saya itu juga terkait dengan sistem transportasi di dalam tanaman. Karena kan ada yang di silvena itu kan. Jadi di pembuluh-pembuluh kalau di tumbuhan itu di berkas pengangkut. Jadi potong-potong berkas pengangkut itu diiris-iris. Ya. Nah, pertemuan antara daun sama tangkai daun itu kan yang paling bagus, ya. Memberikan respon. Kalau tadi saya sampaikan tipe-tipenya bisa pakai daun dengan petiole ya, kemudian bisa juga dengan vena tadi, split vena itu tadi, ya. Berarti kan ada peran berkas pengangkut. Sama dengan kalau kemarin saya sampaikan yang di kultur itu, kalau misalnya menggunakan wortel itu kan harus di pembuluh bukan pertumbuhan sekunder toh, di kambiumnya. Ya. Ini juga hampir sama. Jadi pokoknya yang mudah itu kita potong-potong, kita beri irisan, bukan potong-potong, kita beri irisan daun utuh, terus kemudian di berkas pengangkut kan kalau di tanaman itu kan di tulang-tulang daunnya toh. Ya, tulang daunnya, di tulang-tulang daunnya itu dipotong, itu kan sebetulnya kan berkas pengangkutnya, diiris-iris. Nah, itu juga bisa meningkatkan pembentukan tunas. Ya, intinya ke situ. Dan auksin itu kan ditransportnya kan dari bagian daun yang ke sini ke daerah tangkai, ya kan? Nah, itu juga ada kaitannya dengan zat pengatur tumbuh endogen. Kalau daun tua, kenapa? Daun tua kemampuannya juga sulit. Daun tua selain kemampuan regenerasi sel-selnya sudah tua, juga zat pengatur tumbuh auksinnya kan lebih sedikit. Yang ada malah nanti etilen absisin terus kemudian kan. Ada pertanyaan lagi? Jadi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan meskipun nanti kuliah itu. Besok saya jelaskan, tapi ya misalkan kalau misalnya motong pakai pisaunya harus tajam ya, supaya kalau nggak tajam nanti kan kenapa Bu? Kan kalau nggak tajam itu nggak sekali putus kan. Nah, itu membuat sebetulnya jaringan kan rusak. Ya, rusak itu akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk regenerasi di bagian itu. Makanya harus kalau bisa satu cerat itu kan, satu tebas itu harus putus kan. Tapi kalau nggak putus kan ada jaringan yang rusak. Ya, itu harus diperhatikan juga. Terus kemudian upayakan sesteril mungkin supaya tidak ada infeksi di daerah situ. Kalau ada infeksi ya itu tadi ya bisa kemudian berjamur ya atau yang lainnya. Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Permisi, Azharo Ya. izin bertanya, Bu. Untuk video pertama itu kan ditanamnya dengan media agrimix. Nah, itu agrimix sendiri itu merek dagang atau emang ada komposisi tertentu yang disebut Medium apa? Itu seperti apa? Agrimix, Bu. Agrimix.
Iya, agrimix. Kayaknya kalau lihat namanya itu kan campuran ya. Kayaknya campuran mungkin. Biasanya beli ada kan jenisnya itu bisa kokopit, bisa vermiculit, ya bisa kokopit, vermiculit, pasir, kompos, ya itu bisa digunakan sebagai medianya. Nanti kalian akan diberikan laporan itu dengan beberapa jenis media yang kalian harus cari. Gitu. Komposisinya apa? Itu juga akan berpengaruh terhadap kemampuan regenerasi dari stek kita. Mana yang bagus? Apakah pasir, apakah kokopit, apakah vermiculit, apakah agrimik? Kalau lihat namanya agrimik ya mungkin campuran untuk merek dagang mungkin ya. Ya Bu, ada pertanyaan kedua barangkali Iya. dibolehkan. Untuk video yang kedua itu kan selain direndam ZPT-nya itu kan selain direndamkan itu juga ada yang dicampur di baknya itu. Nah itu kan diletakkannya ditutup di daerah lubang-lubang drainasenya ya Bu ya. Saya mikirnya itu mungkin lebih baik disebar soalnya nanti semua tanamannya dapat. Nah itu apa ada tujuan sendiri mengapa ZPT-nya itu diletakkannya itu di daerah-daerah tutupan lubang drainasenya ya. Terima kasih. Itu sebelum atau sesudah? Zat pengatur tumbuhnya bukannya direndam, dibuat untuk merendam. Iya Bu, tadi juga di baknya ada seperti bubuk putih seperti itu. Coba mana ya, Miftah, coba. Nah, sebetulnya pakai zat pengatur tumbuh itu juga bisa disiramkan loh ya. Mana? Ini toh. Itu kan untuk menutupi toh. Kalau itu untuk menutupi itu bukan zat pengatur tumbuh. Itu untuk menutupi lubang-lubang drainase itu loh. Yang tadi, bukan ini. Ini yang dimaksud ini. Kalau ini kan untuk apa? Untuk merendam ini atau mungkin kalau pakai bubuknya untuk ditempelkan. Yang dimaksudkan ini apa yang tadi putih-putih tadi? Yang tadi. Ya, yang di. Kalau yang tadi itu untuk menutupi lubang plastiknya. Nah, ini untuk menutupi lubang plastiknya. Kalau kita kan pakai bata itu. Ya. Kalau penutupan ini menggunakan apa ya, Bu? Apa beda? Saya kiranya soalnya tadi ZPT. Ini bukan ZPT yang jelas untuk penutup aja. Cuman kan karena di tempat yang berbeda sehingga yang digunakan itu kan berbeda. Oh, kalau di sini biasanya menggunakan batu bata tadi. Ya, kalau kita yang maksudnya yang bukan petani bunga ya, kita biasanya menggunakan batu bata atau kadang-kadang kerikil ya. Tetapi untuk petani bunga yang modern mungkin sudah ada bahan-bahan yang memang digunakan untuk itu gitu. Apalagi di luar mungkin beda lagi. Kita kan nggak biasa menggunakan vermiculit, tapi kalau misalnya di luar itu biasa menggunakan vermiculit karena vermiculit juga mahal. Tapi kalau kokopit ya kita gunakan kan. Tetapi fungsinya itu. Kalau ini fungsinya untuk menutupi biar tidak terlalu kita butuh supaya air itu keluar, tetapi jangan sampai nanti malah medianya juga keluar. Kadang-kadang kan kalau terlalu besar itu kan medianya juga ikut keluar kan. Makanya kita biasanya kita siasati air tetap keluar, tetapi media tidak keluar. Makanya diberikan, kalau saya biasanya saya berikan batu bata kecil-kecil itu, kemudian saya taruh di dekat-dekat lubang. Kok saya menangkapnya seperti itu. Mana? Oh ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada lagi. Ada yang mau didiskusikan lagi, Dek?
Silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi apa mau ada yang ditanyakan? Permisi, apakah suara saya terdengar nggih? Ya, di Adisti. Oh ya, permisi, saya Adisti, mohon izin untuk bertanya. Tadi waktu yang stack down di peperomia, yang ingin saya tanyakan itu ketika sudah tumbuh akar, itu apakah langsung dipindahkan ke media yang baru, ataukah sampai menunggu beberapa tahapan atau habitusnya sampai seperti apa begitu ketika dipindahkan ke media tanam yang baru? Terima kasih. Siapa yang jawab? Miftah? Miftah mau jawab? Ya, saya jawab. Tadi di Adisti tanya yang apa? Ini adik ya? Yang peperomia, Kak. Oh, yang peperomia. Bentar. Nggih. Yang mana, Dek? Yang bagian ini? Nggih, kan Tadi itu. loh, Mif. Yang Kalau sudah muncul, ya. Kalau sudah muncul ini, apakah langsung dipindah atau bagaimana gitu? Ya, Adisti. Nggih, Ibu, betul. Oh ya. Kalau sudah muncul akarnya ini, nggak bisa langsung dipindah ke media baru. Berarti tidak sampai menunggu kayak terbentuk tunas-tunas baru atau seperti itu, Kak? Atau pembentukannya memang kalau stack down peperomia itu yang terbentuk memang hanya akar begitu? Atau bagaimana? Untuk yang peperomia ini ada yang juga sudah terbentuk apa namanya tunas gitu. Jadi kalau saya yang setek ini biasanya saya apa namanya akarnya sudah tumbuh banyak, kemudian tunasnya juga sudah tumbuh, itu biasanya saya pindah. Tapi lihat lagi sedek kalau dikiranya di umur misal ini sudah direndam selama beberapa bulan, kemudian ternyata tunasnya belum tumbuh-tumbuh, akan tetapi akarnya kan sudah tumbuh banyak, otomatis kan sudah medianya tuh apa ya namanya, di media akarnya sudah terlalu banyak, itu bisa dipindah ke media yang baru. Itu Cik Adisti. Oke, Kak, sudah jelas dapat dipahami. Terima kasih. Ini kan sebetulnya kayak video yang disampaikan itu sebetulnya kan kayak semacam bisa dibilang praktikum, bisa juga atau mungkin penelitian sederhana ya. Sehingga ketika pada umur tertentu karena ingin mengetahui pengaruh bagian tanaman yang digunakan setek, kemudian juga perlakuan mungkin pakai zat pengatur tumbuh atau misalnya jenis media, sehingga pada saat periode waktu tertentu yang tadi 67 hari harus istilahnya harus dipanen, sehingga beberapa itu belum muncul tunas, ya hanya akar saja, bahkan ada yang beberapa tidak muncul akar dan tidak muncul tunas, tetapi karena harus dilakukan pengamatan maka diambilin semua, ya. Tetapi kalau kita misalkan tujuannya memang bukan untuk riset, ya memang untuk perbanyakan, sebetulnya kan targetnya itu kan adalah tunas ya. Artinya muncul tunas itu atau kalau daun kan berarti targetnya sebetulnya muncul akar dan muncul tunas ya. Sedangkan kalau batang itu bisa jadi akarnya sudah muncul, batangnya tetap mungkin tunasnya mungkin, karena kan batang itu munculnya kan bukan menjadi tunas baru, tetapi tunasnya itu pada masing-masing nodus itu akan terbentuk tunas ya. Tetapi istilahnya tanamannya ya satu itu, tapi sudah muncul akar itu bisa dipindah.
Ya, tetapi kalau daun sebetulnya ya harus ada tunas, tetapi di dalam video itu mau tidak mau karena itu tadi semacam penelitian kecil sehingga pada periode waktu tertentu harus dipanen. Dan saya lihat sebetulnya kenapa itu tetap saya pilih, karena saya ingin menunjukkan kepada kalian ini loh ada beberapa bagian ya tanaman yang bisa digunakan stek, tetapi hasilnya sebetulnya kurang memuaskan. Masih bagusan yang saya lakukan di rumah itu tumbuh tunasnya bagus. Lah ini kan kebanyakan kan malah nggak bagus. Tetapi dia bisa menyampaikan dalam videonya itu menyampaikan beberapa bagian tanaman yang digunakan dengan stek plus bagaimana cara melakukan stek itu. Gitu. Ya. Terima kasih tambahannya, Bu. Ya. Untuk adik-adik yang lain, apa masih ada yang mau didiskusikan? Masih lengkap semua kan ini? Belum ada yang sudah lengkap, Bu. Enggak, maksudnya sampai sekarang itu ini hanya masuk saja tanpa ada orangnya atau gimana? Nah, sebetulnya Miftah, keaktifan itu bukan hanya tanya jawab ya. On cam itu juga menurut saya sebagai juga kriteria untuk keaktifan, penilaian untuk keaktifannya. Jadi kalau misalkan Miftah selama dalam periode praktikum itu misalkan 5 kali saya cek deh on cam apa enggak gitu. Kalau 5 kali saya ngecek 5 kali misalnya mahasiswa A on cam terus berarti dia termasuk aktif. Ya. Aktifnya bisa diskor misalkan 5 kan gitu. Nanti kalau misalnya saya lihat cek 5 kali ada cuma 1 ya skornya 1. Nanti tinggal 5 dikasih misalkan kalau 5 dikasih 100 ya yang 1 kasih 20. Ya. Nggak usah diberitahukan kapan ngecek gitu ya. Miftah punya sendiri, oh misalnya 15 menit pertama tak cek semuanya. Gitu. Nanti bisa dicentang-centangi, nanti 30 menit berikutnya saya cek lagi. Paling nggak 5 kali gitu. Itu sebagai keaktifan, selain tanya jawab ya, selain diskusi. Iya, Bu. Mudah-mudahan yang lain ya tahu. Apapun kendalanya ya, itu disampaikan aja seperti itu bahwa makanya kalau misalnya saya nggak bisa on cam gimana Bu? Ya berarti cari keaktifan di yang lain karena kan komponennya ada on cam, ada pertanyaan, ada diskusi, ada iya kan, ada beberapa ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, saya izin flip dulu, ya. Bu. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat bagi kalian, menambah pengetahuan tentang biologi reproduksi tumbuhan, khususnya metode perbanyakan vegetatif dengan stek. Ya, saya rasa itu dulu dari saya, bisa dilanjutkan dengan Mbak Miftah. Saya izin leave. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Dek, sebelum post-test ada yang mau menyampaikan ringkasan terkait diskusi kita hari ini? Mungkin tadi yang belum bertanya bisa memberikan reviewnya. Ada Dek Afif, ada Dek Kasturi, ada Dek Raihan, sama ada Dek Hesti. Mungkin ada yang mau menyampaikan review yang dicatat saja tadi, nggak apa-apa. Kita bahas hari ini.
saya tunjuk aja ya, Dek ya. Di Afif mungkin bisa menyampaikan catatannya. Terima kasih Dek Afif. Untuk yang lain mungkin mau menambahkan dari reviewnya Dek Afif. Saya Kak izin menambahkan. Silakan Dek. Saya Kak Suri Amalia izin menambahkan penambahan zat pengatur tumbuh itu dapat dilakukan dengan tujuan untuk memacu pembentukan akar baru sebelum dilakukan penanaman, sehingga perlu ditambahkan zat pengatur tumbuh. Lalu penggunaan metode vegetatif ini berlangsung lebih cepat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan dari awal. Selain itu, tanaman ini juga memiliki materi genetik yang mirip dengan tanaman induknya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Dek Kasuri. Yang lain? Dek Genti, Dek Raihan, atau Dek Esti? Iya, permisi Kak. Iya, Dek Esti, Iya. silakan. Ya, saya izin menambahkan sedikit aja yang terkait pemberian zat pengatur tubuh untuk mendukung pertumbuhan akar. Itu tadi bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi. Seperti tadi bisa langsung bisa dioleskan, dibuat pasta, ataupun dibuat larutan. Nah, yang terkait adanya overdosis terhadap pemberian hormon terhadap tumbuhan ini dipengaruhi oleh konsentrasi yang diberikan dan juga konsentrasi yang diberikan. Jadi apabila konsentrasinya tinggi, itu bisa menyebabkan overdosis terhadap tanaman dan berakibat tanaman itu akan mati. Adapun juga selain konsentrasi itu tadi juga disesuaikan dengan jenis tanaman. Soalnya jenis tanaman juga memberikan respon yang berbeda terhadap jenis hormonnya karena adanya kandungan hormon endogen di dalamnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Desti. Untuk Untuk Dek Raihan, apa mau memberikan review? Oke. Ya, halo Dek Raihan. Oke. Kalau tidak ada, saya menambahkan sedikit ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Jati. Jadi tadi di video pertama ada sungkup. Salah satu fungsi sungkupnya itu tadi untuk menjaga kelembapan udara serta untuk menjaga dari agar tanamannya sendiri itu tidak mudah terserang hama ataupun penyakit yang dari luar gitu. Kemudian untuk yang tadi tambahkan untuk pemilihan tanaman variegata
bisa menggunakan atau lebih baik menggunakan stek batang. Kemudian untuk penggunaan stek batang, daunnya dikurangi, fungsinya sama untuk mengurangi transpirasi. Kemudian untuk pengurangannya sekitar setengah sampai sepertiga dari daun. Untuk panjangnya sendiri, panjang batangnya sekitar 6 sampai 12 cm. Untuk daun-daun yang besar bisa dipotong setengah sehingga membantu proses mengurangi transpirasi tadi. Kemudian stek sebaiknya dilakukan di pagi hari. Kenapa? Karena tanaman masih turgid. Kemudian jangan dilakukan pada siang hari karena transpirasi atau penguapannya nanti jadi lebih banyak. Kemudian untuk pemilihan stek batangnya juga lebih baik menggunakan batang yang atau tanaman yang tidak berbunga. Jika berbunga sebaiknya bunganya dipotong atau dihilangkan. Gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Agenda selanjutnya kita akan melakukan post test. Jadi ada waktu 5 menit untuk adik-adik belajar. Terima kasih.